Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mohon tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Setelah 5 tahun kepergian Leo, kini Siska harus membesarkan Leona sendirian. Tapi Siska dengan setia merawat Tante Marissa yang saat ini mengalami depresi. Dan rupanya badai dalam hidup Siska pun belum berakhir. Setelah kepergian Leo, ada Tante Arnas yang kini selalu melukai Siska. Bu Arnas yang tidak suka Helmi mendekati Siska selalu meneror Siska dan mengancam Siska agar menjauhi Helmi. Yang padahal Helmilah yang selalu mengejar-ngejar Siska. Namun Bu Arnas yang sudah termakan dendam kepada keluarga Pak Diki yang telah merenggut nyawa anaknya ini, sangat benci kepada keturunannya Pak Diki. Ditambah lagi dengan Joni yang menceraikan Maureen, anaknya. Hal ini membuat kebencian Tante Marissa semakin menjadi-jadi. Namun Helmi dengan diam-diam tanpa Bu Arnas ketahui kembali mendekati Siska dan Leonard. Helmi meminta kepada Siska agar mau menikah dengannya karena saat ini Leo sudah meninggal, tapi dengan tegas Siska menolak lamaran Helmi. Siska ingin membesarkan gadis kecilnya sendirian tanpa ada pengganggu lain. Nah guys, namun ini hanyalah prediksi Mimin semata yang Mimin himpun dari kacamata plus minus Mimin menurut cerita yang ada pada episode kemarin. Leo mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Akhirnya Leo pun dimakamkan. Namun Tante Marissa yang tidak terima kalau Leo sudah meninggal akhirnya mengalami depresi berat. Tante Marissa lupa ingatan sehingga Tante Marissa pun menjadi gila. Dan penyakit Bu Arnas yang sudah menjadi parah akhirnya dibawa ke luar negeri. Dan dokter Kori yang memberitahu Helmi kalau Siska Leo sudah meninggal dan saat ini adalah pemakaman Leo. Namun dokter Kori memperingatkan kepada Helmi kalau Siska saat ini sudah dekat dengan Chris. Helmi yang tidak percaya pun akhirnya mendatangi pemakaman Leo. Dan ternyata benar saja Chris sedang bersama Siska. Helmi yang merasa amarah ini pun akhirnya memutuskan untuk keluar negeri bersama Tante Arnas. Di samping akan pengobatan, Helmi juga ingin melupakan Siska. Dokter Kori yang mengetahui bahwa Helmi akan pergi sangat senang sekali karena siasatnya sudah berjalan dengan lancar. Dokter Kori ingin Helmi merasakan apa yang pernah ia rasakan dulu. Dan setelah 5 tahun kemudian, akhirnya gadis kecil Siska pun tumbuh dengan manisnya, yaitu Leonard kecil. Siska bermain dengan Leonard di taman yang tampak mereka berdua ini sangat bahagia meski tanpa Leo di sisinya. Tapi ada kebaikan yang Siska berikan kepada Tante Marissa. Siska tetap merawat Tante Marissa yang saat ini sudah mengalami depresi karena ditinggalkan Leo. Siska pun mendekati Tante Marissa dan mengatakan kepada Tante Marissa
agar Tante Marissa bisa menerima Leonard dan mengantar Leonard sekolah. Namun sepertinya Tante Marissa ini yang sudah mengalami depresi berat tidak menerima kenyataan kalau Leo sudah tiada, dan Tante Marissa pun memaki-maki Siska sehingga Siska pun menangis sedih melihat Tante Marissa yang dalam keadaan terganggu jiwanya ini. Duh guys, baik sekali ya punya menantu seperti Siska ini. Padahal kalau dipikir-pikir, dulunya Tante Marissa ini sangat jahat kepada Siska yang tidak setuju apabila Leo menikah dengannya. Dan saat ini Leo sudah tiada, tapi Siska tidak membalas perbuatan jahat Tante Marissa. Siska malah mengurus Tante Marissa ini dengan setianya. Dan di scene selanjutnya, Siska pun mengadakan pertemuan dengan Tiara. Rupanya Siska dan Tiara ini sudah berdamai. Ketika sampai di sebuah rumah, Siska mengatakan kepada Tiara kalau ini adalah rumah Tiara. Dan Siska pun memberikan kunci rumah itu kepada Tiara. Tiara sangat kaget menerima rumah yang sebagus itu. Dan Siska mengatakan kalau ini adalah pemberian Chris kepada Bonnie dan Tiara. Siska mengatakan sebelum Chris berangkat ke Jerman, ia menitipkan kunci rumah kepada Siska dan harus diberikan kepada Tiara. Dan Tiara pun menanyakan kepada Siska apa saat ini Siska sedang bekerja. Siska mengatakan kalau saat ini Siska sedang menganggur. Namun dengan baik hati, Tiara pun memberikan pekerjaan kepada Siska. Tapi dengan rendah hati Siska menolak pekerjaan itu karena Siska ingin fokus mengurus Leonard. Dan Johnny bersama Tante Arnas pun kini sudah kembali dari Cina. Sesampainya di rumah yang baru, Tante Arnas kembali memperingatkan Helmi agar tidak mendekati Siska lagi. Namun Helmi yang berat hatinya ini mengatakan iya kepada ibunya. Padahal Helmi masih sangat mencintai Siska dan sampai saat ini Helmi belum bisa melupakan Siska. Helmi masih ragu dengan perkataannya, apakah ia bisa melupakan Siska atau tetap mengejar Siska seperti dulu. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong bantu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.